Jadi untuk banding, beliau diberi kesempatan 3 hari untuk mengajukan kepada ketua sidang. Demikian. Dalam sidang R terbukti melakukan apa? Ya. Dalam persidangan dia terbukti melakukan apa? Yang bersangkutan ini yaitu menurut saya melakukan perbuatan tercela, yaitu perbuatan melakukan penembakan terhadap sekelompok orang yang lewat atau kelompok anak yang sedang menggunakan sepeda motor. Kemudian untuk saat ini yang bersangkutan sudah mendapat putusan dari sidang tersebut. Kalau untuk selanjutnya mungkin dilakukan penahanan atau mungkin sebagai terdakwa? Masih tetap dilanjutkan penahanannya. Di sidang kode etik kan ada pembelaan ya? Apa yang disampaikan oleh AIBDA ini ketika pembelaan? Itu nanti silakan nanti rekan-rekan bertanya kepada Bapak Kompolnas yang mengikuti sidang. Untuk statusnya berarti sudah tersangka ya Pak? Terus terkait proses hukum selanjutnya Pak? Saya lanjutkan ya, bukan hanya ini saja, saya informasikan bahwa hari ini sudah dilaksanakan gelar perkara terhadap kasus pidana terhadap AIBDA oleh Direktorat Kriminal Umum, dan yang bersangkutan sudah dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Demikian. Itu per hari ini ya Pak ya? Ya, per hari ini. Pak, boleh ditegaskan kembali putusannya seperti apa ya? PTDH. Ya. Pak, kalau alibi berstatus kemarin yang menyebut karena tawuran itu. Kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya, channel yang selalu membahas masalah peradilan yang sesat ya, dan semoga peradilan di Indonesia menjadi tegak lurus ya. Oke, sebelumnya maaf mata saya silau jadi harus pakai kacamata hitam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, akhirnya pelaku pengedoran siswa di Semarang akhirnya dalam sidang kode etik di PTDH dan akan menjalani pidana. Entah pidana khusus, entah pidana umum, tapi biasanya setelah di PTDH kan sudah menjadi orang sipil. Nah, itu biasanya terus di pidana umum. Kalau pasalnya itu 338 atau dan 340 ya. Karena menurut Bapak pakar ahli forensik Bapak Reza Indragiri mengatakan bahwa pelanggarannya bisa melanggar pasal 340 ya, yaitu pengedoran berencana. Dan pulau yang sangat indah ya, pulau yang ada di Cilacap ya, selatan kota Cilacap alias Nuamangan, sudah menanti si Aibda Robik Zainuddin ya, yang telah diputus pemberhentian dengan tidak hormat alias dipecat. Dan dalam sidang etik ya terkait perkara pengedoran GRO ya 17 tahun siswa SMKN 4 Semarang hingga tiada ya, Aibda Robik juga menjadi TSK ya dalam kasus tersebut. Hari ini tapi saya upload sekarang, besok tanggal 9 saya upload tanggal 10 kan gitu ya ceritanya. Oke, kita lanjut ya. Jadi tanggal 9 ini ya, yang saya upload besok nih video, sudah dilaksanakan gelar perkara kasus pidana ya oleh Direskrimum Polda Jateng. Yang bersangkutan sudah dinaikkan statusnya menjadi TSK. Info dari Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto di Mapolda Jateng ya. Dalam perkara pidananya ya, Robik dilaporkan keluarga GRO ya terkait pasal 338 KUHP tentang pembinihan dan pasal 351 KUHP ya tentang penginian ya, yang menyebabkan tiadanya almarhum RGO ya. Tapi ini bisa menjurus ke pasal 340 ya, karena pengedorannya jelas-jelas direncanakan. Jadi aksi Aibda Robik yang mengedor menggunakan beceng CDP itu ya, terekam CCTV terlihat Robik berdiri di tengah jalan dan mengedor para remaja yang melaju menggunakan motor. Dikira begal. Tapi begal pun kalau belum ada buktinya, tidak tertangkap tangan, itu pun nggak boleh didor. Semisal didor itu harus peringatan dulu ke atas, baru peringatan ke bawah melumpuhkan ya, yaitu didor kakinya. Semisal itu membahayakan nyawa orang lain atau diri sendiri. Nah, ceritanya gitu ya. Jadi ini masyarakat agak lega ya. Jadi dalam mengawal kasus ini, masyarakat, netizen dan semua pihak termasuk lembaga-lembaga ya, misalnya LPSK, Kompolnas, HAM, dan lembaga-lembaga lain yang memantau kasus ini merasa puas ya, karena peradilannya benar-benar netral dan objektif ya.
Jadi waktu itu kan dibulak-balik digoreng-goreng sampai gosong biar lolos dari jeratan hukum. Tapi media sosial tuh susah untuk dilawan ya. Kalau sudah viral tuh ya meledak kan gitu ceritanya ya. Jadi untuk lebih lengkapnya mari kita simak pernyataan dari bapak-bapak berikut nih. Twing. Ya nanti kita lihat bagaimana perkembangannya. Yang penting hari ini putusannya PTDH. Nanti pada saat proses sidang ulangi, pada saat proses penyidikan di Direktorat Kriminal Umum terhadap kasus pidana nanti akan bisa kita buka, kita lihat bersama-sama. Pak, ini kan sidangnya terkesan tertutup ya, berbeda dengan apa kejadian yang di Solok ya, dibuka lebar-lebar proses PTDH ini atau proses kode etik ini. Kenapa di Polda Jateng sangat tertutup, kemudian tadi sempat ada semacam apa ya, penyelamatan lah terhadap Aibda Rofiq supaya tidak terekam kamera wartawan. Anggapannya seperti apa? Oh, itu nanti Pak Kompolnas nanti akan menyampaikan. Lah harus dari polisi Pak, ini kan di polisi Pak. Ya, silakan nanti tanyakan kepada Kompolnas, karena tadi yang mengikuti beliau dari Kompolnas. Untuk saat ini silakan rekan-rekan bisa bertanya ke beliau. Terima kasih. Ya, pertama-tama kami mengapresiasi Polda ya dengan sidang etiknya dan penetapan sebagai tersangka. Kami diundang, kami datang dan kami mengikuti prosesnya sejak awal sampai akhir. Kita pertegas lagi bahwa putusannya ada 3. 1 dinyatakan perbuatannya tercela, terus di Pitsus 14 hari, terus di PTDH. Itu putusannya tadi. Dan saya kira ini sesuai dengan harapan banyak orang. Nah, lebih jauh lagi soal pidana sudah tersangka ya Pak ya? Sudah hari ini. Sudah tersangka hari ini juga penting gitu. Nah, 2 konteks ini sebenarnya mengajarkan pada kita bagaimana proses apapun yang terjadi yang dilakukan oleh anggota kepolisian ya memang bisa di-challenge gitu ya. Nah, challenge-nya sesuai dengan prosedur hukum, salah satunya adalah etik. Nah, kalau dia memang melanggar etik ya seperti putusan Aibda R ini PTDH etiknya. Nah, yang berikutnya kalau dia melanggar pidana ya jadi tersangka. Nah, hari ini juga diputusin sebagai tersangka. Oleh karenanya kami mengapresiasi putusan tersebut. Dan ayo kita sama-sama terus gitu ya menjaga prosesnya. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak Supardi. Pertanyaan tadi Pak. Secara teknis sebenarnya memang ruangannya kecil. Ini secara teknis. Tadi teman-teman keluarga sebenarnya juga boleh masuk melihat prosesnya. Ya, khususnya bagaimana konstruksi peristiwanya, ya termasuk kesaksian, termasuk juga keputusan. Nah, saya kira yang paling penting adalah ujungnya. Ya, ujungnya apa? Ujungnya adalah satu mekanisme sidang etik yang putusannya maksimal. Yang berikutnya memang ada soal keterangan anak-anak, nanti bisa dijelaskan oleh Pak Supardi. Tapi saya kira dengan tadi ada masuk pendamping, ada masuk keluarga ya, sampai terakhir saya kira itu juga terbuka. Pak, apakah memang Aibda Rofiq ngasih tahu alasannya di sidang kenapa dia menembak anak-anak itu? Layaknya persidangan dia memang punya hak untuk melakukan pembelaan. Apa Pak isi pembelaannya? Ya, layaknya persidangan dia memang melakukan pembelaan sampai terakhir ketika dia mendapatkan putusan PTDH, putusan perbuatan tercela, dan 14 hari di Pitsus dia juga mengajukan banding. Nah, apa argumentasinya dan sebagainya? Ya saya kira biarkan pembelaan itu menjadi hak dia untuk menyampaikan. Tapi kan publik pengen tahu Pak pembelaannya dia apa? Ya, tapi dia itu bisa menembak anak-anak. Tapi itu haknya dia yang tidak bisa kita lampaui. Ya, yang pasti dia sudah menyampaikan pembelaannya dan Majelis Komisi Kode Etik menyatakan bahwa pembelaannya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan secara faktual, baik di CCTV karena tadi juga ditunjukkan CCTV-nya maupun kesaksian anak-anak gitu ya. Sehingga Majelis Kode Etik menyatakan perbuatan itu adalah tercela, ya, kena Pitsus 14 hari dan PTDH. Saya kira apapun pembelaan dari saudara Aibda itu adalah hak dia, tapi Majelis Kode Etik memilih ya kesaksian-kesaksian yang ada di dalam sidang kode etik tadi, terutama dari anak-anak dan sebagainya. Apakah keluarga menerima hasil putusan ini atau sengaja dimajukan lagi? Saya kira ada keluarganya, bisa ditanya keluarganya karena kami tidak mewakili keluarga. Ketidaksesuaian antara pembelaan si Aibda R ini dengan hakim itu ya? Secara umum ya dimanapun yang namanya persidangan, orang juga punya hak untuk membela diri.
itu hak asasi manusia. Ya, lah dia sudah membela dirinya dengan maksimal. Lah, tapi kan majelis kode etiknya dia memilih argumentasi dan fakta-fakta yang lain. Nah, itu juga harus kita hormati. Kompolnas juga tidak bisa intervensi itu. Kami cuma melihat, memastikan prosesnya dengan baik, ya, swing arm principle dalam konteks independent of judiciary juga berjalan. Ya, haknya para korban menyampaikan faktanya, ya, haknya terduga pelaku juga menyampaikan pembelaannya. Nah, tadi kami juga lihat itu. Tak ujungnya adalah ternyata majelis kode etik memilih untuk memutuskan bahwa ini perbuatan tercela, 14 hari pitsus dan PTDH. Pak, ada perbedaan kronologi di peristiwa ini. Pertama disampaikan Kapolres habis membela diri segala macam. Bagaimana Kompolnas menanggapi? Tadi semua soal diungkap di persidangan, ya, termasuk juga kesaksian dari anak-anak, termasuk juga kesaksian dari atasan Aibda Robik juga. Ya, saya kira majelis hakim memilihnya adalah majelis komisi etiknya memilih bahwa itu perbuatan tercela, 14 hari pitsus dan PTDH. Selain dari Kapolres Tabes soal taluran dan berbeda kronologi versi dari Kapolres sendiri, itu terbukti nggak di putusan? Semua cerita soal peristiwa tadi, baik peristiwa yang ada di CCTV Alfamart maupun yang melatar belakanginya tadi juga diperiksa sama majelis kode etik. Cerita versi mana Pak yang dijadikan alasan? Putusan dari majelis kode etik mengatakan ini perbuatan yang menembak itu tercela.